ayat ketiga dan keempat, wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Walid dari kata walada, yalidu melahirkan, walid yang melahirkan. Tapi ini tentu yang melahirkan itu ibu, tetapi dalam bahasa Arab ibu itu walidah, kemudian bapak meskipun tidak melahirkan tetapi ikut andil dalam kelahiran, maka disebut walid. Dan demi seorang bapak, wama walada, dan apa yang dia lahirkan atau dan anaknya. Dengan bersumpah menyebut Makkah, orang tua dan anak, Allah memberitahu kita bahwa Allah menciptakan manusia itu serba dalam keadaan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, sungguh betul-betul kami telah menciptakan al-insana, manusia. Manusia di sini secara menyeluruh, fi kabad, dalam susah payah. Kita jangan sampai salah faham dengan mengartikan bahwa yang susah payah itu Allah. Allah tidak mengalami kesulitan sedikit pun ketika menciptakan manusia dan menciptakan apapun di alam raya ini. Jadi fi kabad, dalam keadaan susah payah itu, yang susah payah manusianya. Kok bisa disebut susah payah? Iya, mulai dari awal itu prosesnya pun sophisticated, rumit, yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah menciptakan manusia yang sesempurna itu, sempurna untuk ukuran manusia, dengan organ-organ dan komponen-komponen yang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Allah lah yang menciptakan manusia dari air. Air ini, air sperma yang bertemu dengan ovum. Tentu sperma itu basisnya adalah benda cair atau bisa disebut air. Faja'alahu nasaba wa sihra, kemudian Allah menciptakan manusia itu berturun temurun, nasab. Jadi nasab itu keturunan dari kakek terus ke bawah sampai ke cucu. Wasihra dan musaharah ini hubungan karena perkawinan. Jadi manusia individunya sendiri mempunyai keturunan, kemudian keturunan dari satu kelompok nikah dengan keturunan dari kelompok lain. Nah, perkawinan ini namanya sihron. Kalau kita bilang hubungan perkawinan, kita suka menyebut musaharah. Jadi setelah laki dan perempuan itu nikah, mereka disebut suami istri. Lalu ayahnya itu disebut ayah musaharah, ayah yang disebabkan yang muncul atau yang disebabkan karena perkawinan, akibat dari perkawinan. Wa kana rabbuka qadira, dan Allah itu maha kuasa menciptakan semacam itu. Ya. Mulai dari dalam kandungan itu Allah menciptakan manusia itu dalam proses yang mata rantainya panjang tapi waktunya cepat. Coba kita lihat mata rantai penciptaan manusia. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma
thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ayat ini dimaksudkan oleh Allah untuk meyakinkan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak mempercayai bahwa Allah itu bisa membangkitkan kembali manusia yang meninggal. Lalu Allah menunjukkan, kalau kalian itu ragu-ragu atau tidak percaya bahwa manusia yang sudah mati bisa bangkit hidup kembali, ingat, kamu itu dulunya tidak ada, kamu asalnya tidak ada apa-apa yang tidak bisa disebut sebagai suatu benda. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan proses-proses seperti berikut ini. Wahai manusia, kalau kalian ragu-ragu tentang kebangkitan kembali, perhatikan, kami dulu menciptakan kalian dari tanah. Dari tanah ini bisa berarti harfiah. Orang yang mengartikan harfiah, Allah membuat seperti patung manusia kemudian diberi roh. Tapi kalau kita melihat perilaku Allah itu sunnatullah. Allah menciptakan apapun di alam raya ini itu melalui proses dan prosedur yang bertahap. Kalau Allah ingin memberi kita air, Allah membuat proses dulu, ada penyinaran dari matahari, penguapan dan seterusnya. Begitu pula ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu menggunakan proses dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tetapi dalam ceritanya, kalau menceritakan itu bisa diringkas. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari tanah atau dari debu. Tidak harus berarti Allah membuat manusia seperti Nabi Isa membuat burung. Nabi Isa membuat burung dengan tanah liat, dikepel-kepel, dibentuk seperti burung, terus dia terbang. Tidak harus berarti begitu, tapi saya berarti di dalam tanah ini ada zat-zat yang kemudian saripatinya itu bisa dikumpulkan, dipertemukan sehingga menjadi manusia. Ya, kalau yang kita ketahui selama ini, kita makan, mengkonsumsi berbagai macam makanan dan minum, kemudian saripati dari makanan kita itu ada yang menjadi sperma, ada yang menjadi ovum. Kemudian ketika sperma dan ovum ini ketemu, maka terbentuklah manusia. Nah, ini bisa diringkas dengan dulunya kamu tanah, saripati dari tanah. Wallahu a'lam apakah yang prosesnya itu seperti itu, karena kita tidak menyaksikan proses itu. Tetapi kalau kita melihat perilaku Allah dalam menciptakan segala sesuatu itu pakai prosedur, pakai proses, ya. Thumma min nutfatin thumma min alaqah. Kemudian saripati itu berubah menjadi nutfah, sperma, berubah menjadi alaqah. Nah, alaqah ini kontroversial. Kenapa kontroversial? Tradisinya alaqah itu diartikan segumpal darah. Tapi ada beberapa dokter, barangkali bisa dikonfirmasi oleh Pak Dr. Basuki yang ahli kandungan. Ada beberapa dokter yang mengatakan bahwa tidak pernah manusia itu dalam prosesnya itu berupa segumpal darah. Betul Pak Basuki ya? Tidak pernah menjadi segumpal darah. Lalu kalau begitu arti alaqah itu apa? Nah, penamaan itu kadang-kadang diambil dari substansinya, kadang-kadang diambil dari perilakunya, kadang-kadang diambil dari waktunya. Ya, penamaan. Seperti misalnya kita menyebut alam kita ini dunia. Dunia itu artinya dekat. Alam ini dekat.
Alam yang berikutnya namanya akhirat. Akhirat itu periode akhir dari kehidupan kita. Nah, itu berarti penamaan akhirat itu diambil dari periodenya atau waktunya. Kadang-kadang penamaan itu diambil dari keadaan atau perilakunya, seperti alaqah. Alaqah itu dari kata alaqah itu artinya nempel. Jadi min alaqah berarti sesuatu yang menempel dengan kuat. Jadi penamaan ini bukan penamaan substansinya, tapi kalau diartikan segumpal darah itu berarti substansinya. Jadi Allah tidak menyebut substansi di sini, tetapi menyebut karakternya, kelakuannya. Alaqah itu setelah pembuahan lalu nempel di dinding rahim, ya Pak, nempel di dinding rahim dengan kuat. Nah, karena nempel dengan kuat disebut alaqah. Tsumma min mudghah, kemudian jadi segumpal daging. Nah, ini kalau memang daging memang ada ya, mukhallaqatu wa ghairu mukhallaqah, daging yang sempurna kejadiannya dan ada yang tidak sempurna. Nah, di dalam kandungan itu ada yang prosesnya itu sempurna, kebanyakan sempurna, tapi ada juga yang kurang. Wa nuqirru fil arham ma nasya, dan kami buat janin atau bakal bayi itu tinggal di rahim ibu selama yang dikehendaki oleh Allah. Selama yang dikehendaki oleh Allah. Ini kalau kita perhatikan dokter-dokter atau bidan itu menunggu kelahiran, itu menunggu pembukaan. Pembukaan itu kapan? Ditunggu. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa ini hari Sabtu mesti lahir. Bisa Pak? Nggak bisa kan? Perkiraan saja, tapi tidak bisa dipastikan. Kalau dipastikan ini nanti kita lahirkan pada hari tanggal 17 Agustus jam 10, nah itu berarti operasi sesar ya. Kalau operasi sesar bisa ditentukan tanggalnya, kalau enggak sesar enggak bisa ya. Jadi wa nuqirru fil arhami ma nasya, kami membuat janin itu tinggal di rahim itu selama yang kami kehendaki. Tsumma yukhrijukum tifla, kemudian Allah melahirkannya di dunia ini sebagai anak-anak. Tsumma litablughu asyaddakum, lalu menjadi dewasa. Nah, ketika dewasa itu disebut syadid, kuat ya, asyaddakum, pada posisi yang paling kuat. Sebagaimana kita ketahui manusia itu diciptakan oleh Allah min dha'fin, dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah. Nah, jadi pada keadaan puncaknya itu asyaddakum. Wa minkum may yutawaffa min qabl wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Ada yang dimatikan oleh Allah sebelum tua, tapi ada yang diberi oleh Allah umur sampai tua. Itu suka-suka Allah. Kita tidak bisa memperkirakan kita masing-masing ini akan berumur panjang atau tidak ya. Kalau berumur panjang itu likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, lalu kemampuan mempelajarinya itu menjadi menurun. Kalau dulu bayi tidak tahu apa-apa, kemudian dia belajar menjadi pintar, nanti suatu saat menjadi tidak tahu apa-apa lagi ya, kemampuan otaknya menurun. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan perumpamaan tanaman atau kebun yang setelah subur kemudian nanti akan menguning dan mati. Nah, ini Allah memberikan gambaran bahwa bagi Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada itu gampang, dari ada menjadi tidak ada ya gampang, menjadi mati itu gampang, kemudian menghidupkan kembali juga gampang. Nah, itu proses-proses itu adalah proses-proses yang bagi benda itu sendiri ada tahapan-tahapan yang tidak mudah ya. Karena kalau diintervensi maka akan terjadi kelainan
Nah, oleh karena itu Allah menganjurkan kita untuk menjaga hubungan baik antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ya, di surat Al-Balad tadi ayat keempat, ayat ketiganya wawalidi wa ma walad, demi orang tua dan anaknya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari generasi ke generasi, dari sedikit menjadi banyak. Nah, mereka itu harus menjaga hubungan baik. Ketika Allah menganjurkan manusia berhubungan baik antara satu dengan yang lain, Allah menggunakan kata takwa. Coba kita perhatikan di ayat 1 surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu orang, kemudian Allah menciptakan pasangannya, kemudian membuat keturunannya, ada yang laki, ada yang perempuan, dan jumlahnya banyak. Nah, karena kita menjadi banyak, Allah pesan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bih, bertakwalah kamu kepada Allah. Objek dari takwa di sini ada dua. Yang satu Allah, yang satu arham. Arham itu jamak dari rahim. Rahim itu arti aslinya kasih sayang. Kemudian Allah atau kita menyebut rahim wanita yang ada di dalam perut wanita sebagai rahim. Karena tempat itu adalah tempat yang mendatangkan kasih sayang. Siapapun wanita yang normal pasti sayang pada anak yang ada di dalam kandungannya. Oleh karena itu wajar kalau kandungan itu disebut sebagai rahim, tempat kasih sayang. Dan arti luasnya arham di sini semua manusia yang proses kelahirannya melalui rahim. Jadi berarti semua manusia. Jadi Allah menganjurkan kita bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada sanak saudara. Sanak saudara itu pengertian dari rahim tadi. Oleh karena itu hubungan baik antar manusia itu disebut silaturrahim. Padahal rahim itu artinya kandungan. Tapi pengertiannya sudah meluas menjadi semua orang-orang yang keberadaannya melalui rahim ibu. Kemudian manusia itu saling menjaga hubungan baik. Nah, ketika Allah menganjurkan kita berhubungan baik, Allah menggunakan kata takwa. Jadi secara tata bahasa, wattaqu, dan bertakwalah kalian. Objeknya dua, yang satu Allah, Allaha, dan yang kedua arhama, al-arhama. Kalau begitu arti takwa itu apa? Banyak orang mengartikan takwa itu takut, sehingga mengartikan takwa Allah itu takut kepada Allah. Padahal dalam Al-Quran seringkali digunakan kata takwa, objeknya itu bermacam-macam. Bisa seperti di ayat ini, objeknya adalah sanak saudara. Objeknya adalah sanak saudara. Berarti takwa itu artinya bukan takut, tapi menjaga diri. Takwa itu artinya menjaga diri. Dia berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah. Waqa itu menjaga. Kemudian bentuk waqa diubah dengan ditambah dengan hamzah di depan dan tak setelah huruf pertama. Waqa menjadi iw
taqa. Iutaqa. Karena sulit mengucapkan iutaqa, maka wawunya diubah menjadi ta supaya mudah diucapkan, maka menjadi ittaqa. Nah, ittaqa artinya menjaga diri. Kalau waqa menjaga, ittaqa menjaga diri. Mohon maaf saya sambil pelan-pelan karena ada hubungan internetnya putus sejenak ya. Saya sambil pelan-pelan. Jadi kalau begitu, bertakwa adalah menjaga diri terhadap objek tadi. Kalau objeknya itu Allah, maka kita menjaga diri jangan sampai kita mendapatkan akibat negatif dari hubungan kita dengan Allah. Tapi kita cari akibat positif, akibat baik dari hubungan kita dengan Allah. Caranya bagaimana? Allah itu mempunyai surga dan neraka. Kita menjaga diri jangan sampai Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Maka kita hati-hati dengan cara menghindari larangan Allah. Kemudian kita mengharapkan surga. Caranya kita taat kepada Allah. Itu kalau takwa kepada Allah. Bagaimana dengan takwa dengan arham? Bertakwa kepada sanak saudara. Sanak saudara kita itu bisa berlaku baik pada kita, bisa berlaku buruk kepada kita. Kalau mereka berperilaku buruk kepada kita, maka mereka bisa menjadi musuh kita ya. Allah memperingatkan, inna min amwali di antara istri dan anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum ya. Ada di antara istri atau suami kalian dan anak-anak kalian yang menjadi musuh. Kenapa mereka menjadi musuh? Anak kita sendiri yang kita besarkan, kita rawat, kita didik bisa menjadi musuh kalau kita tidak memperlakukan mereka dengan baik. Jadi kalau kita ingin istri kita, suami kita, anak kita itu berperilaku baik kepada kita, kita mesti memulai dengan berperilaku baik kepada mereka. Kalau ada suami memperlakukan istri dengan tidak baik, maka istri itu lama-lama akan berubah menjadi musuh kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik kepada kerabat, orang-orang terdekat, maka mereka akan menjadi baik pada kita. Tapi kalau kita berperilaku buruk kepada mereka, mereka akan berperilaku buruk pula pada kita. Jadi itu adalah sikap orang lain terhadap kita, itu adalah cerminan dari perlakuan kita kepada mereka. Nah, menjaga hubungan ini namanya silaturrahim, menyambung atau menjaga hubungan antar kerabat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian. Nah, hubungannya apa dengan wawalidi wa mawalad? Bahwa kalau Allah bersumpah dengan menyebut orang tua dan anak, itu berarti di situ ada banyak sebab akibat yang harus kita jaga dengan baik. Saya mengatakan sebab akibat karena tadi kalau kita berbuat baik kepada mereka, mereka akan berbuat baik kepada kita. Itu kan sebab dan akibat. Nah, dengan demikian anak yang lahir dari kita dan kita besarkan itu menjadi ujian bagi kita, karena mereka bisa berperilaku baik pada kita, bisa berperilaku buruk. Oleh karena itu menjadi ujian bagaimana kita menyikapi mereka. Allah menyebutnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian.
Nah, kalau namanya ujian, kita ada kalanya lulus dan ada kalanya tidak lulus. Kapan kita lulus ujian terhadap pemberian Allah berupa anak itu? Kalau kita mendidik anak kita sesuai dengan tujuan Allah memberi kita anak. Memangnya ada tujuan Allah memberi kita anak. Kalau secara harfiah langsung Allah menciptakan anak kalian tujuannya ini, begitu, tidak ada. Tetapi kita mempelajarinya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu punya tujuan, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka mengabdi. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia itu mau mengabdi kepada Allah. Karena anak itu lahir tidak tahu apa-apa, dan anak itu perkembangannya diserahkan kepada kita, terserah bagaimana kita mendidik, maka itu berarti kita ditugasi oleh Allah mendidik anak supaya kelak ketika dewasa menjadi orang yang mengabdi kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan anak bagi kita sama dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi ini jarang kita laksanakan. Kita umumnya mendidik anak, aku mau didik anakku supaya menjadi insinyur yang sukses, supaya menjadi sarjana yang sukses, supaya menjadi pejabat dan sebagainya. Padahal nggak ada itu ajaran Allah mendidik anak untuk seperti itu. Yang ada kita ditugasi mendidik anak supaya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita punya cita-cita anakku supaya menjadi dokter, kita jangan mendidiknya dengan misalnya begini. Apalagi yang paling parah itu, aku mau mendidik anak ini menjadi dokter, titik. Itu kurang pas. Ada yang agak lumayan, aku mau mendidik anakku menjadi dokter yang soleh. Itu juga kurang pas. Mestinya aku mau mendidik anak ini menjadi anak yang soleh, yang dokter. Jadi bukan mendidik dokter yang soleh, insinyur yang soleh, tapi anak soleh yang dokter. Jadi intinya di solehnya, ya. Ada suatu organisasi, misalnya organisasi ini dimaksudkan membina manusia yang sarjana yang bernafaskan Islam. Jadi sarjana yang bernafaskan Islam. Jadi Islam hanya dipakai untuk nafas saja, ya, karena Islam hanya dipakai nafas saja, ya, ada yang berhasil ada tidak. Akhirnya ketika mereka menjadi politisi, maling juga, karena Islam hanya sebagai nafas. Jadi kalau pidato ada nafasnya Islam, ya, nafas Islamnya ada, tetapi perilakunya tidak bernafaskan Islam. Jadi mestinya kalau kita mendidik anak-anak kita, aku akan mendidik anakku menjadi anak yang soleh, yang menjadi politisi, ya. Mendidik anakku yang soleh yang menjadi presiden, bukan mendidik anakku menjadi presiden yang soleh, ya, jangan dibalik, ya, karena itu ujian bagi kita. Nah, kalau kita berhasil mendidik anak dengan baik, maka orang tua sendiri yang mendapatkan keuntungan, karena anak itu bisa memberikan keuntungan kepada orang tua meskipun orang tua sudah meninggal. Ketika masih hidup pun, kalau anak soleh itu pasti berbakti kepada orang tua. Tidak ada anak soleh yang tidak berbakti kepada orang tua. Kalau ada anak yang tidak berbakti, namanya bukan anak soleh, namanya bukan anak soleh. Jadi kalau kita mendidik anak menjadi anak soleh, itu yang untung kita sendiri. Kemudian lahiriah, secara materialistik, kalau anak kita soleh, kalau anak itu kaya, maka anak itu akan menyantuni orang tua. Kalau anak tidak soleh, jadi kalau orang mendidik anaknya supaya menjadi anak yang sukses dalam bisnis,
kaya tetapi tidak soleh, maka anak itu kaya tapi orang tuanya dibiarkan miskin, dibiarkan sengsara. Ya itu urusan dia. Nah, kalau orang Barat itu suka kagum dengan Islam, heran. Oh Islam itu kok memperhatikan nasib orang di atasnya. Kalau orang Barat itu ke bawah. Jadi orang tua memperhatikan pendidikan dan nasib anaknya. Tapi orang tuanya tanggung jawab sendiri. Sehingga ketika orang menjadi tua itu bisa kesepian. Kalau Islam, kita mesti memperhatikan nasib orang di atas kita. Nah, kalau kita sebagai orang tua berhasil mendidik anak menjadi soleh, maka anak itu akan memperlakukan orang tua dengan baik. Kalau anak itu kaya, dia akan menyantuni orang tua. Kalau anak itu tidak kaya, maka anak itu akan melayani orang tua dengan baik. Dan kalau kita berhasil mendidik anak, maka setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak, orang tua pasti dapat pahalanya. Jadi orang tua yang mendidik anaknya untuk sholat, setiap anak itu sholat, orang tuanya dapat pahala. Karena anak itu kan bisanya sholat karena dididik oleh orang tua. Sama dengan guru ngaji. Ada anak yang tidak bisa baca Quran, terus diajari alif ba sampai bisa membaca Al-Quran. Maka setiap orang itu membaca Al-Quran, gurunya itu pasti dapat pahala. Jadi kalau kita mendidik anak menjadi anak yang soleh, setiap dia berperilaku baik, maka anak itu mendapatkan pahala yang sama juga dikirimkan kepada orang tuanya. Kemudian apalagi anak itu berdoa untuk orang tua, itu tambahan lagi, ya, awaladin sholihin yad'ulah. Oleh karena itu kita dalam kalau diberi tugas oleh Allah mendidik anak, kita harus melaksanakannya dengan baik. Begitu pula anak-anak akan mendapatkan manfaat dari orang tua. Apa itu? Kalau anak itu berbakti kepada orang tua berdasarkan keimanan, maka Allah menjamin bahwa anak itu akan masuk surga. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ada seseorang masih punya orang tua, terutama ketika sudah tua sekali, kok dia tidak masuk surga. Rugi sekali, karena orang tua itu kunci ke surga, ya, seperti Rasulullah bersabda, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghiba anfu. Rasulullah mengatakan betapa rugi, betapa rugi, betapa rugi. Siapa yang rugi? Rasulullah. Baru setelah 3 kali Rasulullah menyebut man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Kalau ada orang dia sempat mengalami kehidupan orang tuanya, baik satu maupun dua-duanya, lalu dia tidak masuk surga, sayang sekali. Ada kesempatan kok tidak bisa masuk surga, ya. Jadi hubungan bapak dan anak itu akan banyak memberi manfaat. Bapak memberi manfaat kepada anak, anak memberi manfaat pada bapak, dan mereka bisa mendapatkan manfaatnya dengan demikian, ya. Oleh karena itu kita mesti memperlakukan anak kita dengan baik dan orang tua kita dengan baik. Kalau kan kita sudah terlanjur tua, wah aku sudah terlanjur dulu mendidik anak, sudah ya, nggak bisa diulang lagi, ya cucunya mendidik cucu itu ada baiknya, ya, baik yang ekstra. Baiknya itu kalau cucu ini menjadi anak yang soleh, nanti akan memberi pahala kepada kakek neneknya. Di samping itu banyak orang yang setelah menjadi tua merasa kurang diperhatikan orang lain. Kenapa kurang diperhatikan orang lain? Ya karena dia waktu masih mudanya kurang memberi manfaat kepada orang lain, maka orang itu tidak dibutuhkan orang lain. Karena tidak dibutuhkan, orang lain merasa
tidak dibutuhkan pada waktu mudanya dia, maka ketika orang itu menjadi tua, orang itu makin jauh, sehingga orang tua itu menjadi kesepian. Jadi salah satu penyebab seseorang itu kesepian karena dia terlalu memperhatikan diri sendiri saja, tidak mau menolong orang lain. Ini banyak ya, banyak. Mau menolong orang lain, asal apa? Ada bayarannya. Pak, mau nggak Pak mengajari saya membaca Quran? Boleh. 1 jam 100.000 ya, misalnya begitu. Ya, karena dulu ada orang Belanda yang datang kepada saya, dia bilang bahwa dia ingin belajar Islam. Dia datang ke suatu masjidnya besar, terkenal di Jakarta. Itu di-charge waktu itu kira-kira 20 tahun yang lalu, 1 jam 250.000.